Assalamualaikum. Hei bro, ngapain di sana bro? Waalaikumsalam. Ini sedang merenung. Daripada merenung, yuk dengerin cerita saya yuk. Boleh, boleh, boleh. Kamu tahu nggak Fathu Mekah itu apa? Aku mana tahu, bro. Aku kan nggak pernah ngaji. Kalau begitu, aku jelaskan saja tentang Fathu Mekah. Kamu dengarkan baik-baik ya. Fathu Mekah atau penaklukan Mekah terjadi karena pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum kafir Quraisy. Pelanggaran kaum kafir Quraisy tersebut yakni membantu Bani Bakar yang menjadi sekutu mereka menyerang dan membantai perkampungan Bani Khuza'ah yang menjadi sekutu kaum muslimin. Lalu Rasulullah mengirim seorang utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan memberikan opsi sebagai balasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Satu, mengganti rugi terhadap para korban yang berasal dari Bani Khuza'ah. Dua, memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar. Atau tiga, menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Ternyata kaum kafir Quraisy lebih memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Saat utusan kembali ke Madinah dan Rasulullah mengetahui keputusan kaum kafir Quraisy, Rasulullah langsung menyiapkan 10.000 pasukan untuk menyerang Makkah. Kaum kafir Quraisy merasa bersalah atas keputusan yang mereka ambil, lalu mengirimkan Abu Sufyan bin Harb untuk memperbarui perjanjian Hudaybiyah. Namun, Rasulullah menolak permintaan kaum kafir Quraisy. Sebenarnya pemilihan Abu Sufyan bin Harb sebagai delegasi kaum kafir Quraisy untuk menemui Rasulullah bukan tanpa sebab. Abu Sufyan selain salah seorang tokoh kafir Quraisy Mekah, juga mertua Rasulullah, putri Abu Sufyan yang bernama Romlah atau disebut juga dengan Ummu Habibah adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Sufyan pulang ke Mekah dengan tanpa tangan hampa. Itu benar sekali. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah beserta 10.000 kaum muslimin bergerak menuju Makkah. Rasulullah berpesan kepada kaum muslimin untuk menghindari pengerusakan terhadap kota Makkah serta sedapat mungkin menghindari peperangan dan menjaga kesucian kota Makkah. Sebelum memasuki Makkah, Rasulullah berkemah terlebih dahulu untuk memberi waktu kepada kaum kafir Quraisy berpikir bahwa kaum muslimin ingin penduduk Makkah menyerah saja dan dapat menghindari pertumpahan darah, kemudian membiarkan kaum muslimin memasuki Makkah dengan damai. Rasulullah membagi pasukan muslimin menjadi 4 bagian dalam memasuki kota Makkah. Abu Sufyan bin Harb sebagai pemimpin kota Makkah saat itu merasa tidak ada lagi peluang untuk menghadapi kaum muslimin, sehingga Abu Sufyan mendatangi Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Dan Rasulullah pun memberi balasan yang setimpal atas Islamnya Abu Sufyan tersebut. Apakah Rasulullah menghukum Abu Sufyan maksudnya? Bukan begitu. Balasan keislaman Abu Sufyan tersebut adalah Rasulullah mengembalikan rasa atau kehormatan Abu Sufyan di tengah kaum-kaumnya. Maksudnya? Rasulullah menyampaikan sebuah pengumuman, siapa yang bersembunyi di Masjidil Haram, ia akan aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan bin Harb, ia akan aman. Dan siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing dan menutup pintunya, maka dia akan aman. Abu Sufyan merasa sangat gembira
dan kembali ke Mekah. Abu Sufyan mengumumkan pengumuman tersebut kepada penduduk Mekah. Tatkala kaum muslimin memasuki Mekah, jalan-jalan dan pasar menjadi sepi karena orang-orang Mekah berlindung di Masjidil Haram, sebagian di rumah Abu Sufyan dan sebagian lagi bersembunyi di rumah masing-masing. Rasulullah dan rombongan beliau memasuki Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Seusai tawaf, Rasulullah menemui orang-orang yang sembunyi di Masjidil Haram, kemudian memberi mereka maaf atau ampunan. Bahkan begitu pemaafnya Rasulullah menyebabkan orang-orang tersebut memeluk Islam. Setelah itu Rasulullah memerintahkan para sahabat beliau untuk menghancurkan patung-patung berjumlah 360 buah yang ada di dalam dan sekitar Ka'bah. Ka'bah pun akhirnya bersih dari berhala-berhala. Rasulullah memerintahkan Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah dan didirikanlah salat berjamaah pertama kali di Masjidil Haram. Kabar tentang sifat Rasulullah yang pemaaf dan lemah lembut itu menyebar kepada orang-orang Mekah. Mereka berbondong-bondong menemui Rasulullah untuk meminta maaf dan menyatakan keislaman mereka. Rasulullah sendiri tinggal di Mekah selama 15 hari untuk mengajarkan tata cara ibadah dan sistem pemerintahan kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam tersebut. Rasulullah memang luar biasa ya bro. Sifat beliau itu sangat lemah lembut dan juga pemaaf. Itu benar sekali bro. Sudah yuk bro, kita berburu makanan lagi. Ceritanya udah selesai. Oke. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.